Setelah menyampaikan orasi budaya di salah satu perguruan tinggi Yogyakarta, Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang dikenal dengan Gus Mus kembali ke desa, terletak sekitar 22 km dari pusat kota Gudeg. Pada Sabtu malam, dia dan bersama budayawan Kondang MH Ainun Najib atau yang dikenal dengan Cak Nun menyapa ribuan masyarakat yang telah memadati pekarangan Pondok Pesantren Rohmatul Umam, Tegalsari, Bantul. Sebagai pengantar dan juga nasihat dalam acara yang bertajuk Tafakkur Zaman Akhir, Gus Mus merefleksikan kondisi bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Menurutnya, sangat-sangat memprihatinkan. Pada suatu waktu, seseorang pernah mengeluh kepada Gus Mus, "Gus, saya ini kalau lihat TV, kepala saya jadi pusing." Saya katakan, "Itu TV-nya siapa?" "Itu TV saya, Gus," katanya. "Lah, kamu kok dibikin ngeluh sama TV sendiri? Kenapa nggak dijual saja atau disingkirkan saja?" kata Gus Mus disambut tawa oleh para hadirin. Gus Mus menyampaikan bahwa sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, tidak pantas mengeluh pada setiap masalah yang ada di zaman ini. Gus Mus mengingatkan bagaimana derita yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat Islam. Ia pernah berjuang sendirian menyampaikan risalah Islam. Pelajaran keteladanan Nabi seharusnya menjadi spirit bagi umatnya untuk optimis menghadapi setiap tantangan zaman. Tapi sepertinya kita kok nggak ada potongan sebagai khalifah sama sekali, kata Gus Mus. Masalah terbesar sebenarnya bukan datang dari luar Islam, tapi dari umat Islam itu sendiri. Jika dikatakan ulama adalah pewaris para nabi, nyatanya kebanyakan ulama tidak meneladani nabi. Orang-orang yang mengaku pewaris nabi tidak lagi mengamalkan metode dakwah nabi yang mendahulukan ketauladanan sebelum mengajak orang lain. Bahkan perilakunya berlawanan dengan apa yang disampaikan ke umatnya. Ia menganjurkan hidup rukun, namun dia sendiri memprovokasi. Dengan nada rendah, Gus Mus berkata, "Justru yang menggunakan metode Rasulullah kok Pak Harto?" Gus Mus melanjutkan, "Pak Harto itu kalau mendidik, ia menuntun dirinya sendiri dulu. Ketika orang Indonesia diajak kaya, dia memberikan contoh terlebih dahulu," katanya yang lagi-lagi disambut tawa oleh jamaah. Gus Mus menilai metode dakwah Rasulullah yang diterapkan oleh penguasa Orde Baru itu telah membentuk karakter manusia Indonesia. Jika dahulu Pak Harto itu cuma satu, sekarang semua orang ingin, bahkan telah banyak menjadi Pak Harto. Akibatnya, menurut Gus Mus, orang yang paling terhormat di bangsa ini adalah orang yang punya duit. Karena dengan duit, orang bisa mengatur pejabat pemerintah, aparat polisi, hakim di pengadilan, dan lain sebagainya. Ajaran ini begitu efektif. Apa yang telah diajarkan oleh Pak Harto selama kurang lebih 32 tahun telah menjadi, meminjam istilah pesantren, ilmu malakah. Ilmu yang telah malakah berarti telah melekat, mengakar, dan menjadi bagian dan mental seseorang. Pemuka agama di desa-desa, kalau diundang tahlilan sama orang kaya, tahlilnya sampai berkali-kali. Tapi kalau diundang oleh orang yang tak punya, cukup dengan doa singkat, "Robbana atina fid dunya hasanah," dan seterusnya. Lanjut Gus Mus menyinggung fenomena mubalik-mubalik yang ada saat ini. Apa sih akar dari problem yang dihadapi bangsa ini? Gus Mus berkata, akar dari problem yang dihadapi bangsa ini adalah gaya hidup berlebihan atau cinta dunia berlebihan. Orang yang soleh bukan saja diukur oleh ibadah ritualnya, tapi juga sikap hidupnya terhadap sesama. Selain mempertanyakan fenomena balapan membangun masjid di mana-mana, Gus Mus juga menyindir pembangunan di sekitaran Masjidil Haram yang semakin tidak mendukung orang untuk beribadah. Maka itu sudah seperti Las Vegas, sindir Gus Mus sambil menggambarkan fenomena menjamurnya hotel berbintang, pusat perbelanjaan seperti mall,
dan lain-lain sebagainya yang ada di tanah suci umat Islam itu. Di akhir nasihatnya, Gusmus mengingatkan kehidupan Rasulullah yang sederhana dengan mengutip hadis yang melarang mempraktekkan gaya hidup berlebihan. Cinta dunia berlebihan bukan hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak masyarakat dan alam semesta. Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan mengenal Nabi Muhammad SAW, kita menemukan keteladanan yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa ini.